Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah. Marilah kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong muttaqin, yang dengan itu akan turun rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menebar kasih sayang dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Islam melarang umat manusia untuk saling menyakiti, apalagi sampai dengan menumpahkan darah manusia atau menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini telah dicontohkan oleh Allah melalui kisah digantikannya Nabi Ismail dengan seekor domba saat akan dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Kita perlu menyadari bahwa tekad Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail yang diiringi dengan keikhlasan Nabi Ismail untuk dijadikan kurban berawal dari ketaatan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan mereka bukanlah berdasarkan emosi dan kebencian. Ini merupakan ujian bagi keduanya untuk menunjukkan komitmen ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah mengetahui kualitas ketakwaan mereka, Allah pun memberi hikmah berharga bagi keduanya dan juga bagi seluruh umat manusia di dunia, yakni larangan menumpahkan darah manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengecam keras orang yang membunuh orang lain dengan balasan neraka jahanam. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa keberadaan agama, khususnya agama Islam di dunia ini, adalah ditujukan untuk mewujudkan kedamaian, bukan untuk saling menyakiti apalagi membunuh. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan kasih sayang dalam diri manusia, guna mewujudkan tatanan sosial yang penuh harmoni dan kebahagiaan.
Tidak ada kata pembenaran bagi kejahatan menumpahkan darah manusia dalam ajaran Islam, baik itu dilakukan oleh perorangan, terlebih oleh banyak orang, apalagi mengatasnamakan Islam. Tentunya kita prihatin karena sampai saat ini peristiwa penganiayaan dan pembunuhan masih terus terjadi, bahkan bisa secara massal melalui perorangan. Ini tentunya menjadi bahan renungan kita agar terus berupaya mencegah hilangnya nyawa manusia tanpa dosa akibat pembunuhan. Dalam Al-Quran ditegaskan, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Mengapa membunuh satu orang sama saja dengan membunuh seluruh manusia? Hal ini sangatlah mudah untuk kita fahami. Setiap jiwa yang dihilangkan nyawanya tentu memiliki keluarga. Ia juga memiliki keturunan, teman, dan masyarakat yang banyak, sehingga menghilangkan nyawanya adalah sama saja dengan menyakiti orang-orang tersebut. Saat kita menengok sejarah, kita akan membaca bahwa Perang Dunia I dipicu oleh pembunuhan satu orang. Setelah itu Perang Dunia Pertama mengakibatkan sekitar 9 juta nyawa melayang sia-sia. Oleh karenanya tak heran jika dalam Islam menumpahkan darah manusia merupakan perbuatan dosa besar kedua setelah syirik. Selain itu Nabi Muhammad juga menyamakan dosa membunuh seorang muslim tanpa hak dengan sebuah kekufuran. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah dosa besar dan membunuhnya menyerupai kekufuran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika banyak pembunuhan dan pembantaian di muka bumi, Rasulullah sudah mengingatkan bahwa fenomena itu merupakan tanda-tanda dari akhir zaman. Hal ini termaktub dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La taqumus sa'atu hatta yaqbadal ilmu wa takthuruz zalazilu wa taqarabaz zamanu wa takthurul fitanu wa akthurul harju wa huwal qallu al-qadru. Kiamat tidak akan tiba hingga ilmu diangkat oleh Allah. Banyak terjadi gempa, waktu berjalan semakin cepat, banyak terjadi fitnah, dan banyak terjadi al-haraj, yaitu pembunuhan dan pembantaian. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan jahat seperti saling menumpahkan darah. Kita harus mengambil ibrah dan teladan dari digantinya Nabi Ismail dengan seekor binatang, yakni kita harus membunuh sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Insting binatang itu hanya membunuh dengan berkelahi jika berselisih dengan hewan lainnya. Ini tidak boleh kita lakukan. Harus ada ruang komunikasi sehingga kita tidak sama dengan hewan ketika terjadi konflik. Mari warnai kehidupan kita dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Keburukan dan kebaikan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu dimulai dari setiap individu yang ada di dalamnya. Jika sebuah masyarakat diisi oleh pribadi-pribadi yang cinta kebaikan, maka daerah tersebut juga akan diselimuti kebaikan, kerukunan, ketentraman, dan perdamaian. Namun sebaliknya, jika suatu daerah selalu diliputi masalah, kehidupan di dalamnya tidak tentram dan penuh dengan kejahatan, maka itu sebenarnya berasal dari pribadi-pribadi negatif yang ada di dalamnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, mari kita menjadi pribadi pembawa perdamaian dengan mengurangi ataupun menghilangkan konflik, walaupun itu terlihat kecil. Karena bagaimanapun api yang kecil jika didiamkan bisa berubah menjadi besar, lalu menjadi bencana yang membahayakan. Kita harus menjadi jiwa-jiwa yang baik dan juga mampu memberi kebaikan dan manfaat bagi orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berharga, bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat kita semua dan semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.